Ya, jadi menarik untuk mengamati sepak terjang Mas Gibran sebagai wali kota dalam 1 tahun terakhir. Jadi sebelum saya menjawab tentang keterkaitannya dengan Presiden Pak Jokowi, menarik untuk melihat apa sih sebenarnya yang ingin ditampilkan oleh Gibran dalam 1 tahun kemarin. Nah, kalau kita baca dari kebijakan-kebijakan dan berbagai terobosan yang dia lakukan, sepertinya Gibran ingin menampilkan diri sebagai sosok pemimpin muda yang bold, berani, dan tidak tanggung-tanggung untuk melakukan kebijakan yang beresiko seperti cibiran atau apapun. Nah, tadi menarik di catatan dari Mas Abdul Qadir bahwa Gibran ini mencoba untuk membuat beberapa proyek mercusuar. Nah, kalau secara psikologi politik, saya membacanya bahwa proyek-proyek dan terobosan 1 tahun terakhir itu berhasil membangun harapan dan aspirasi, membangun harapan dan optimisme masyarakat Solo. Sehingga kalau kita lihat berbagai indikator di lapangan, seperti inisiasi untuk melakukan kewirausahaan dan kemudian kegiatan-kegiatan anak-anak muda itu kembali semarak setelah sempat agak menyusut di awal-awal pandemi kemarin. Jadi harapan masyarakat Kota Solo terhadap kepemimpinan Gibran ini cukup tinggi dan itu kemudian terefleksikan dengan survei IKM dari Universitas Slamet Riyadi, walaupun ini ada menarik. Jadi survei IKM itu menunjukkan kepuasan terhadap Gibran ini 79,3%. Di sisi lain, survei Kompas terhadap kepuasan ayahnya, Pak Jokowi itu 73,9%. Jadi bolak-balik angka belakang nih, 73,9. Ini kebetulan yang menarik gitu ya. Um, Walaupun dalam prakteknya saya melihat ada dua hal yang menjadi tantangan besar untuk Gibran ini terus menunjukkan kinerja yang positif. Menjadi pemimpin muda di level daerah itu nggak gampang. Mengapa? Karena dia harus berhadapan langsung dengan masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain dia harus menghadapi birokrasi yang rata-rata usianya sudah di atas dia. Nah, Hmm. ini yang nampaknya masih menjadi hambatan psikologis atau komunikasi antara wali kota dengan organ-organ birokrasi yang ada di bawahnya. Dan ini mungkin yang menjadi dapat menjelaskan kenapa kinerja Gibran di beberapa sektor sosial itu belum maksimal. Sebagai contoh tadi catatan Mas Kadir, kemiskinan justru naik ya di Kota Solo dan termasuk besar sekitar 9%. Kemudian juga serapan bansos masih 38 miliar dari 50 miliar, sekitar 50 miliar yang dianggarkan. Nah, ini adalah kinerja-kinerja yang menurut saya bukan merefleksikan kemampuan Gibran secara individual, tetapi adalah kemampuannya untuk melakukan mobilisasi birokrasi. Karena yang menyalurkan bansos dan mengejar serapan adalah para aparat ASN yang ada di Kota Solo. Jadi saya lihat ini masih menjadi tantangan ternyata 1 tahun terakhir dengan embel-embel sebagai pemenang Pilwakot dan dukungan dari pusat nampaknya tidak otomatis memberikan tiket emas dari ASN-ASN yang ada di birokrasi di Kota Solo. Itu tantangan internal. Di sisi lain, Gibran ini juga harus berhadapan dengan tekanan yang sifatnya eksternal. Kalau kita melihat kepemimpinan Gibran pada level politik makro, dia sekarang harus berhadapan dengan friksi-friksi dan rivalitas yang terjadi di dalam tubuh PDIP. Kita semua tahu kota Solo itu secara populasi tidak begitu besar dan termasuk kota yang bukan kota terbesar juga di Indonesia, tapi atensi publik dan media terhadap kota Solo itu sangat besar. Efeknya apa? Efeknya sekarang kota Solo menjadi panggung beauty contest, pertunjukan kecantikan di antara para kandidat presiden yang bertarung di 2024. Nah, tidak masalah kalau kandidat presidennya itu dari partai yang berbeda, tetapi persoalannya Gibran harus berhadapan dengan rivalitas antara Pak Ganjar dan Mbak Puan. Di satu sisi kita melihat betul Mas Gibran cukup dekat dengan Pak Ganjar ya, dan terbuka tentang itu. Tetapi bagaimanapun Mas Gibran punya hutang budi politik terkait dengan kesempatannya untuk bisa ikut kontestasi politik di Kota Solo kemarin atas restu dari DPP PDIP. Artinya di sini secara eksternal Gibran juga harus dituntut untuk mahir memainkan politik
tarik ulur antara menjaga hubungannya dengan Ganjar, dan saya membacanya secara interpersonal, Gibran nampaknya lebih cocok dengan Ganjar, tetapi bagaimanapun dia harus dealing dengan DPP PDIP. Dan saya rasa di tahun kedua ini akan semakin keras pertarungan ini, sehingga kalau Gibran tidak mampu memanage tekanan politik dengan baik, itu justru akan menghambat kinerjanya. Bagaimanapun kinerja dia di Kota Solo sangat tergantung dukungan politik. Dan kemarin 1 tahun terakhir dia bisa melakukan banyak kebijakan yang bold, terobosan-terobosan karena hampir tidak ada hambatan. Tidak ada tekanan politik di DPRD. Paling mungkin temannya Mas Kadir agak sedikit kritis, tetapi PKS hanya 3 kursi ya Mas ya. Jadi 5 kursi ya, maaf, 5 kursi. Jadi belum terlalu istilahnya ini baru gigit cubitan kecil. Tapi bayangkan kalau misalnya dukungan PDIP itu berkurang terhadap Gibran, ruang geraknya untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang bold tadi, terobosan-terobosan itu akan semakin menyempit. Nah, itu saya kira akan sangat menarik dan kita bisa bahas nanti di sesi berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.